Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang hacker yang kemudian mengacak-ngacak Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa publik dipertontonkan atau kemudian mendengar terkait dengan adanya hacker yang bernama Bjorka Bjorka, yang kemudian sangat viral baik di pemberitaan media online maupun media-media lainnya, di mana Borca ini kemudian targetnya tidak tanggung-tanggung, saya kira, karena target yang kemudian dijadikan sasaran oleh Bjorka ini adalah pejabat negara, dan pejabat negara tersebut adalah Presiden Jokowi. Saya di sini akan membacakan berita yang cukup menarik dari CNN Indonesia, di mana judul beritanya "Siapa Bjorka dan Kenapa Mengacak-ngacak Indonesia". Nah, ini tentu merupakan berita yang sangat populer sekali, karena beberapa hari belakangan ini Bjorka ini tentu sangat viral, dan kemudian Bjorka ini sempat trending di berbagai pemberitaan yang ada di Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, sebulan terakhir jadi milik pengguna situs gelap Bjorka. Namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk presiden. Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini? Akun Twitter menampilkan informasi pada profil berupa frasa "Ye cut me if you can. Email good@border.ae" yang mencatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsaw, Polandia. Cuma mengikuti satu akun, ia punya lebih dari 183.000 follower. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegramnya. Dikutip dari profil Bridge Forum, Bjorka dengan status gender undisclosed, rahasia, baru bergabung di situs ini 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari 12 jam 49 menit per Senin 12 bulan 9 pagi. Baru 2 bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang 6. Apa saja rekam jejaknya? Pembocoran data pertamanya di Bridgehead.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB kompres dan 24 GB unkompres. Isinya user ID, password hash, email hingga nomor telepon. Pembocoran data keduanya adalah 270.904.9089 data pengguna media sosial literatur Wattpad 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya mencakup password, login, nomor kontak hingga nama asli. Di hari yang sama, Bjorka merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, nomor induk kependudukan, NIK, IP address, hingga situs apa saja yang dikunjunginya. Gawat. Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Isinya adalah NIK, nomor telepon providernya, hingga tanggal registrasi. Pada momen lek ini, sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Toh para pakar cyber menyebut data yang dibocorkan valid. Kalau bisa, jangan nyeranglah, orang itu perbuatan ilegal akses kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya, ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan di kantor Jakarta Senin 5 bulan 9. Bjorka juga membalas pesan Samuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul My Message to Indonesian Government.
Pesan saya untuk pemerintah Indonesia, berhentilah jadi orang bodoh, Red. Dikutip dari UTAS di Bridge Forum Selasa bulan 6 tanggal 9. Tanggal 6 bulan 9 2022. Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum 6 September. Isinya adalah NIK, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap. Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019 sampai 2021 9 September. Salah satunya adalah surat di dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dengan memburu pelakunya. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya, kata Heru dikutip di Antara Sabtu tanggal 10 bulan 9 2022. Apa motifnya? Kalau kemudian yang pertama, siapa orangnya? Yang kedua adalah apa motifnya? Rangkaian unggahan dominan terkait dengan Indonesia, beberapa komentarnya terhadap pemerintah Indonesia, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai Nasdem maupun sarkastis. Bjorka memberi petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya. Wah, ini mengerikan sekali ya. Ini adalah era baru untuk mendemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan merubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Dirinya cuma ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Kenapa begitu terobsesi dengan kebijakan RI Bjorka ini? Dalam akun Twitternya yang kini sudah disuspend, Bjorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia yang jadi korban kebijakan RI di masa lalu. Ya, jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia karena sebagai warga negara karena kebijakan 1965. Meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar, imbuh Bjorka. Dikutip dari tulisan Amin Muzakir, peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI yang kini diambil Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, peristiwa yang diklaim sebagai pemberontakan G30 SPKI itu memicu penghancuran secara sistematis terhadap kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia dan kalangan nasionalis pada umumnya. Dalam tulisan berjudul Living in Exile, The Indonesian Political Victim in the Netherlands, Amin menyebutkan peristiwa ini juga berdampak pada orang Indonesia yang saat itu sedang berada di luar negeri termasuk negara blok komunis termasuk untuk sekolah. Warga yang dimintai terkait dengan PKI atau melibatkan diri anti Orde Baru dicabut paspornya. Efeknya hak mereka sebagai WBI otomatis hilang. Tidak bisa pulang, terpisah dari keluarga dan teman-teman dan hidup pengasingan. Amin mengatakan jumlah korban politik Orba diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka pun mulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara Eropa. Selama ini sebelum Bjorka muncul juga sudah terbukti soal keamanan data kita masih sangat payah. Jika memang nanti RUU PDP disahkan dan jadi senjata ampuh mencegah kebocoran data pribadi serta kemana cyber RI makin kuat akibat rentetan insiden leak itu, layakkah Bjorka dianggap pahlawan? Ya, tentu ini tergantung dari pendapat diri kita masing-masing karena memang data kita, informasi data pribadi kita itu seringkali kemudian disalahgunakan. Bayangkan misalnya
dalam setiap keseharian kita, tidak jarang kemudian kita dihubungi oleh 3 atau bahkan sampai 10 orang setiap harinya, yang kemudian kita tidak tahu data itu sebenarnya berasal dari siapa dan tentunya dari mana. Tentu kebocoran data apa yang kemudian diunggah oleh Bjorka ini, meskipun saya kira harus dipandang sebuah kejahatan cyber, namun tentu juga apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Bjorka ini patut diapresiasi, agar kemudian tentu pemerintah atau negara kita lebih waspada terhadap data-data yang memang urgensinya atau sangat penting bagi keutuhan bangsa dan negara. Karena saya kira dengan beredarnya apalagi yang berkaitan dengan akun dan juga password dari akun-akun yang sangat populer di negeri kita, atau bahkan NIK yang kemudian memang statusnya menjadi hal yang dirahasiakan, itu kemudian beredar begitu saja, maka tentu ini merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh kalangan masyarakat kita, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kalangan masyarakat kita. Untuk itu, keamanan data pribadi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi keutuhan bangsa, karena kalau kemudian data-data ini kemudian diperjualbelikan atau bahkan beredar begitu saja, maka kemudian tidak ada protek dari negara untuk melindungi terhadap keamanan data pribadi, yang memang data pribadi tersebut mestinya menjadi data yang sangat rahasia, yang kemudian hanya bisa diakses oleh orang per orang atau diri pribadi masing-masing, sehingga ini sangat berdampak terhadap keamanan bangsa dan negara kita. Apalagi kalau kemudian setingkat presiden pun kemudian dapat diakses atau datanya bocor kemana-mana, maka ini tentunya sebuah pukulan yang sangat telak bagi bangsa kita untuk terus berbenah, untuk terus melindungi data pribadi yang memang sifatnya sangat rahasia dan urgen bagi perkembangan bangsa dan negara kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Undang-Undang RDP, perlindungan data pribadi dan juga perlindungan negara terhadap data pribadi ini benar-benar dapat dan mampu memberikan efek yang sangat signifikan bagi perlindungan data pribadi masyarakat, bangsa dan negara kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.